Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nabila, prodi saya dari Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi dalam bidang ilmu komunikasi. Mengapa kita harus mempelajari ilmu teknologi informasi? Teman-teman, dengan adanya teknologi informasi, kita bisa memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, ada fungsi teknologi informasi. Yang pertama, sebagai penangkap atau capture. Maksud di sini, teknologi informasi berfungsi sebagai penangkap, wadah, dan pengolah rincian secara detail dari berbagai sumber yang tersedia. Sebagai contoh menerima data yang masuk dari sebuah keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Yang kedua, sebagai pengolah atau processing. Berfungsi sebagai tempat pengolahan dan proses dari sebuah data yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan tersebut dapat berupa pengubahan data dari suatu bentuk ke bentuk lain, analisis, serta perhitungan. Yang ketiga, sebagai mencari kembali atau retrieval. Maksudnya di sini untuk mencari serta mendapatkan kembali sebuah informasi atau menyalin data informasi yang sudah tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, mencari konsumen yang sudah melakukan pelunasan. Dan yang terakhir sebagai melakukan atau transmission, berfungsi sebagai media pendistribusian data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya mengirimkan data permintaan. Selanjutnya ada manfaat teknologi informasi di bidang ilmu komunikasi. Yang pertama, sebagai interaksi langsung. Dengan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, maka siswa akan dapat untuk berinteraksi langsung dengan lingkungan. Siswa bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada guru, serta melakukan diskusi dengan teman-teman lain. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar daring terasa hidup dan dinamis, seperti halnya ketika dilakukan di sekolah secara luring. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Salah satu hal yang cukup menantang dari pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka langsung adalah semangat atau motivasi belajar yang menurun. Meski demikian, para guru masih dapat membangkitkan semangat belajar siswa dengan menciptakan suasana belajar yang menggugah secara daring. Yang ketiga, ada menyajikan informasi sesuai kebutuhan. Manfaat lain yang bisa dirasakan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pembelajaran daring adalah dapat menyajikan informasi belajar secara konsisten, berkualitas, dan dapat diulang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar. Dan yang terakhir ada menyajikan informasi tanpa batas. Maksudnya, informasi menawarkan banyak sekali kemudahan. Salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Para guru dapat memberikan materi pembelajaran kepada siswa secara serempak untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapanpun. Nah, teman-teman, teknologi informasi juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak positifnya adalah mempercepat arus informasi. Jadi kita bisa tahu apa aja yang sedang viral hari ini, esok, dan lusa. Dampak negatifnya yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara langsung. Contohnya kita zaman sekarang udah terkena COVID, jadi kita jarang ya kan bersosialisasi secara langsung. Jadi udah terbiasa secara daring. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.